I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya bersama rekan saya bakal membuat video sesi tanya jawab terkait dengan hukum administrasi negara. Sebelum itu kami bakal memperkenalkan diri dulu. Jadi saya Nafisa Kurniawati Ramadhani dengan NIM D1A022523 dari kelas Hukum Administrasi Negara F1 bersama rekan saya Ini. Jadi saya mau bertanya Mbak Nafisa terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah atau gestur yang termasuk dalam pembentukan peraturan undang-undang dan peradilan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Setiap lembaga negara berhak membentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu DPR dan Presiden. Dengan jenis peraturannya adalah berupa undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi legislasi tidak hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga dilakukan oleh Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keikutsertaan Presiden dalam membentuk peraturan merupakan konsekuensi dari makna kekuasaan pemerintahan secara material, yakni kekuasaan untuk mengatur. Namun ada pendapat lain yang mengatakan DPD dapat juga disebut sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, walaupun kewenangannya tidak sama dengan DPR. DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang melalui DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, selain berwenang membentuk undang-undang, Presiden juga berwenang membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga keputusan Presiden. Lembaga negara menurut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Namun perlu Anda ketahui berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Lebih lanjut dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis peraturan perundang-undangan. Selain tersebut di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten Kota, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun peraturan perundang-undangan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dapat menimbulkan pandangan lain bahwa selain undang-undang dibentuk DPR bersama Presiden, terdapat peraturan lainnya yang dibentuk oleh lembaga-lembaga selain DPR bersama Presiden dan dikaitkan atau dimaslahatkan dalam jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, banyak lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang terdapat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.